Assalamualaikum, hai semuanya. Alhamdulillah kembali share seperti biasa ya aktivitas aku sebagai ibu rumah tangga di rumah yang sangat sederhana. Dan apa kabar buat teman-teman semua? Semoga kita itu selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki, dan dipermudah dalam segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Video kali ini aku gabung aja ya, bongkar belanja mingguan sama bongkar belanja bulanan. Tapi ini aku bongkar belanja mingguan dulu, karena hari ini tuh emang aku baru aja habis dari pasar ya teman-teman buat belanja. Nah jadi yang pertama aku bongkar ya udah belanja mingguan aja dulu, lagian juga untuk protein hewani nggak bisa nunggu ya buat dibersihin, jadi kita ini bongkar belanja mingguan aja dulu. Nah di sini tuh ada Ralin ya teman-teman, lagi sarapan. Tadi beli nasi kuning 1 bungkus sama sosis tuh ya, jadi dia makan aja dulu di meja makan. Sembari Ralinnya makan, ini aku juga bongkar-bongkar lah ya untuk belanjaan sayuran yang tadi aku beli di pasar. Soalnya kan nanti mau bongkar belanja bulanan juga kan, jadi ya udah harus gercep nih ya untuk kegiatannya aku di bongkar-bongkar si persayuran ini. Ini aku belanjanya di hari Senin ya teman-teman, jadi videonya juga aku buatnya ya di hari Senin gitu kan, jadi sesuai ya sama habis belanja. Nah kalau untuk belanja bulanan itu aku belanjanya di hari Minggu kalau nggak salah, Minggu sore gitu. Cuman karena berhubung belum ada kesempatan buat bongkar ya teman-teman, jadi ya udahlah di hari Senin ini juga mau aku bongkar untuk belanja bulanannya. Jadi sekalian gitu ya, dibuatin video sama belanja mingguan ini digabung lah ya. Dan di sini aku mulai ya teman-teman buat nata-nata nih ya, bahan-bahan sayuran dan lain sebagainya ke wadah food container. Dan ini tuh untuk sayurannya juga aku belinya sebenarnya bingung ya mau beli sayuran apa aja gitu di pasar, jadi yang terlihat mata dan yang kepingin aja ya teman-teman yang aku beli. Jadi ini tuh aku ada beli sawi sendok 2 ikat, kalau nggak salah harganya itu 25.000 ya teman-teman, jadi makanya aku ngambil 2. Terus ada buncis juga, ada timun, dan seperti biasa ya wortel nggak boleh ketinggalan, ada tomat, ada cabe, tahu tempe juga sama nggak boleh ketinggalan. Kalau misalnya stoknya udah habis di kulkas langsung beli pokoknya ya teman-teman. Kalaupun misalnya belum nyampe seminggu habisnya tahu tempe ya aku beli juga di warung sayur yang deket-deket rumah, karena memang apalagi tahu ya, tahu itu soalnya dipakai buat bekal untuk pak suami hari-hari gitu, jadi makanya ya jangan sampai kosong gitu ya teman-teman, karena memang salah satu bahan gitu untuk bekal pak suami tiap hari buat kerja. Ini tuh mohon maaf juga ya untuk harga satuan yang aku beli ini ya teman-teman, aku tuh lupa. Soalnya ini aku dubbingnya udah di hari Kamis, harusnya tuh ya videonya ini tuh aku tayangin di hari kemarin ya teman-teman. Cuman ya qadarullah ya, aku lagi kurang enak badan, agak sakit gitu ya teman-teman di area kepala aku. Jadi akhirnya aku kemarin nggak tayang 2 hari. Harusnya tayangnya itu kemarin, tapi nggak apa-apa ya, ini aku tayangnya di hari Kamis, dan aku pun juga baru dubbing di hari ini ya teman-teman, di hari Kamis ini. Kalau untuk editnya sebenarnya udah dari kemarin-kemarin juga udah aku edit. Oke deh, lanjut ya teman-teman ke isi videonya. Nah di sini singkat aja, untuk protein hewani udah aku cuci semua. Jadi untuk protein hewani itu ada ikan nila 1 kilo itu masih 45.000. Terus ada ayam itu aku beli 2 kilo, 1 kilonya khusus dada dan 1 kilonya itu campur. Karena ayam itu agak murah ya teman-teman, 40.000 1 kilo. Jadi rencananya nanti bagian dada mau aku buat pentolan gitu untuk sedia-sedia sarapan Ralin sama bekal sekolah dia nanti pas di SD nanti. Dan selain itu aku juga ada beli nugget bungkus sama sosis. Nah kalau untuk nugget ini aku males mau buat ya teman-teman, jadi makanya aku beli aja lah sekalian. Pas begitu beli sosis ngelihat nugget ya udah aku ambil aja juga nuggetnya 1 bungkus.
Terus tadi juga ada jeruk nipis, dan seperti biasa ada bawang merah, bawang putih ya. Pokoknya kalau tiap minggu juga bawang merah, bawang putih itu nggak ketinggalan. Tapi kalau nggak salah bawang merah itu mahal banget ya teman-teman, harganya lagi naik. Sekilonya itu sekitar 55.000 aku tanya, jadi aku ngambil sedikit aja, secukupnya aja gitu ya teman-teman. Nanti kalau habis baru beli lagi, siapa tahu pas mau beli lagi bawang merahnya bisa turun gitu kan, jadi bisa dapat banyak. Jadi makanya ini beli secukupnya aja lah gitu ya, yang penting ada gitu ya untuk masak gitu ya teman-teman. Karena bawang merah, bawang putih ini nggak bisa juga ya nggak ada atau kosong di rumah, soalnya bahan utama kalau lagi masak-masak itu pakai bawang merah, bawang putih kan. Jadi biar semahal-mahalnya ya udah dibeli gitu, tapi ya kalau lagi mahal, kalau akunya belinya ya sedikit aja gitu ya teman-teman, kalau misalnya pas lagi mahal kayak gini. Nah ini alhamdulillah semuanya udah ditata, jadi langsung aja disusun dan dimasukin ke dalam kulkas seperti biasa. Alhamdulillah ya, ini stok makanan di kulkas sudah ada. Cuman nggak tahu sih nanti kalau misalnya ada yang meleset sayurannya, mungkin bisa beli ya teman-teman, untuk beberapa sayuran gitu. Karena memang aku tuh tadi belanja di pasar, emang nggak ada sama sekali kepikiran mau beli sayuran apa gitu kan, jadi makanya random aja lah tadi sayuran yang aku ambil. Nah terus juga protein hewaninya langsung masukin ke dalam freezer. Terus ini tempe ya, seperti biasa kalau belum mau dimasak ini aku masukinnya ke dalam freezer juga supaya lama gitu ya untuk bertahan si tempenya. Oke deh, alhamdulillah ya udah selesai bongkar belanjaan mingguan aku. Nah terus ini lanjut aja, langsung aku mau bongkar belanja bulanannya aku ya teman-teman. Nah itu tadi aku taruhnya di dalam keranjang pakaian ya, supaya simpun gitu terlihat ya teman-teman. Jadi sementara tadi aku masukin di dalam keranjang pakaian. Nah ini dia ya untuk belanjaan aku, belanja bulanan. Dan tadi juga ada beberapa belanjaan itu yang aku beli barengan sama belanja mingguan tadi ya teman-teman. Soalnya pas belanja bulanan itu di satu toko ada yang nggak ada, jadi makanya ya udah pas ke pasar tadi sekalianlah aku beli di pasar gitu barang-barang yang sebelumnya aku nggak dapat gitu ya di belanja bulanannya aku. Nah ini langsung aku spill aja ya teman-teman harganya. Jadi di sini tuh ada beberapa barang juga beda toko ya. Nah kalau untuk beras itu beda sih ya, aku belinya di warung sayur. Itu harganya kalau nggak salah ya teman-teman, ini aku ingat-ingat lupa, kalau untuk beras 10 kilo itu harganya 175.000 kalau nggak salah. Nah terus yang ini yang satu toko yang aku tahu harganya satuannya, berarti satu toko ya teman-teman aku belinya. Itu ada tisu itu harganya 33.000. Terus ada soklin pewangi itu harganya 18.000 satuannya. Tadinya ada 3 macam, cuman satunya udah aku pakai ya buat nyuci, jadi sisa 2 aja tuh ya. Terus ada soklin lantai itu harganya 10.000, ada WPC harganya 5.000, ada gula, itu gula harganya 20.000, Mama Lemon 10.000, Fave cair itu harganya 20.000. Terus ada sabun mandi cair yang mereknya Lervia itu harganya 19.000 ya teman-teman, mohon maaf. Terus ada susu full cream yang 1 literan itu harganya 18.500. Ada teh Gunung Satria 5.500. Ada SKM ini satu kalengnya 13.000. Biasanya aku tuh beli yang saset kan, karena yang saset nggak ada tadi itu di tokonya, jadi ya udah aku ngambil aja lah yang kalengan. Terus ada margarin ini harganya 6.000. Kecap harganya 10.000. Dan ini ada kopi renteng ini harganya 16.000. Dan ini ada racik ikan, racik ayam, itu aku ngambilnya 2 bungkus ya, jadi totalnya 4 bungkus. Itu satu bungkusnya harganya 2.000-an ya teman-teman. Terus ada beberapa barang juga sih yang belum aku beli nih ya, sebenarnya waktu itu kosong, dan waktu ke pasar juga cari-cari nggak ada ya teman-teman, jadi makanya belum aku beli, yaitu minyak goreng ya. Jadi minyak goreng ini aku belum beli, ntar aja lah ya. Aku belinya nyusul gitu, karena juga lagian alhamdulillah tuh ya stok minyak masih ada, jadi nggak yang kehabisan banget gitu kan.
Nah, terus lanjut ya, ini ada beberapa barang yang beda toko. Ini aku lupa harga satuannya berapa ya teman-teman. Itu tadi ada telur. Telur itu beda toko waktu masuk Indomaret, ralin jajan. Jadi aku langsung beli aja lah telur gitu kan, ngambil satu mika. Kalau nggak salah harganya 35 ribuan ya teman-teman, satu mika. Lumayan mahal ya. Untuk telur di Indomaret, jadi aku ngambilnya satu aja lah dulu gitu kan. Nah, terus ada sauri, ada saus tomat yang bungkusan, Royco, Sajiku, kopi Kapten, dan juga garam. Itu aku belinya tadi di pasar pas barengan sama belanja mingguan. Itu satuannya aku nggak ingat berapa-berapa, tapi untuk totalnya kalau nggak salah sekitar 48.000 gitu. Nah, terus yang terakhir ini ada jepitan pakaian, harganya 10.000, ada tali jemuran itu harganya juga 10.000, dan saringan keran ya, ini harganya juga 10.000. Nah, kalau 3 macam barang yang terakhir ini yang 10 ribuan itu satu toko sama persabunan dan juga pergulaan gitu ya teman-teman. Jadi masih ingat harganya karena masih ada struk belanjanya gitu. Oh ya, untuk minyak tadi yang maksud aku nggak ada itu maksudnya merek yang aku mau itu nggak ada ya teman-teman. Aku cari waktu di pasar gitu kan, jadi makanya aku nggak ngambil, nggak jadi dulu beli. Kalau merek lain sih ada gitu, karena ya gitu ya teman-teman, ngambil yang paling murah gitu ya. Tapi karena lagi kosong merek yang murah, jadi ya udah untuk minyak goreng nanti aja dulu. Nah, ini alhamdulillah kan udah semua belanja bulanannya dibongkar, jadi langsung aja dimasukin ke dalam wadah penyimpanan ya teman-teman. Dan wadah penyimpanannya seperti biasa juga, ini wadahnya aku pakai toples gede kayak gini. Dan itu harus dipisahin ya, yang bagian sabun sama perbahan makanan masing-masing lah gitu, nggak boleh dicampur ya teman-teman antara makanan dan juga persabunan. Nah, tadi juga masih ada sisaan mie gitu ya, beberapa bungkus ya teman-teman di toples yang khusus makanan. Jadi makanya aku juga nggak ada beli mie-mian gitu ya, karena memang masih ada. Lagian pun juga ya teman-teman, biasanya kalau kayak mie atau sarden emang biasanya aku tuh nggak masukin di list belanja bulanan kayak gini. Jadi pas kapan kepingin baru nanti dibeli gitu ya kalau untuk mie dan juga persardenan. Nah, kalau untuk telur sendiri itu nanti bakalan nambah lagi, nggak mungkin satu mika itu cukup sampai 1 bulan ya teman-teman. Biasanya itu bertahan paling ya semingguan lebih. Soalnya telur itu juga salah satu lauk yang tiap hari aku buatin untuk bekal Pak suami kan. Jadi makanya nggak mungkin bertahan satu mika itu cukup sampai 1 bulan ya teman-teman. Jadi pastinya bakalan kurang gitu ya. Tapi ya udah nggak apa-apa, aku belinya satu mika aja dulu karena kebetulan waktu ngambil itu harganya mahal kan. Sebenarnya sih nggak tahu awalnya ya teman-teman, pas ngambil itu harganya segitu, kirain sama gitu ya, kurang lebih sekitar 20 ribuan seperti biasa aku beli itu kan, biasanya 20 ribuan satu mika di toko yang berbeda. Tapi waktu ngambil di Indomaret ternyata satu mikanya 35 ribuan gitu kalau nggak salah. Jadi karena udah terlanjur ambil dan udah juga di scan gitu ya di kasir, ya mau nggak mau ya udahlah dibayar aja gitu ya teman-teman. Jadi pelajaran lah ya, cukup sekali aku beli telur di toko itu gitu kan, karena lumayan mahal. Nggak tahu sih bedanya apa ya telurnya ya teman-teman, tapi menurut aku masih sama sih ya, sama-sama telur ayam gitu. Oke deh, lanjut lah ya. Ini langsung juga aku mau refill untuk berasnya aku ya teman-teman, karena memang udah sisa sedikit banget di wadah beras. Jadi ya udah ini langsung aja di refill ke wadah beras, karena ingat pesan almarhumnya mama aku ya teman-teman, kalau bisa tempat beras itu jangan sampai kosong melompong, katanya pamali gitu ya. Jadi makanya sebelum habis banget gitu ya, sebelum seret banget ini beras di wadahnya, jadi langsung aja kita refill karena memang alhamdulillah udah tersedia dan udah dibeli untuk berasnya. Dan seperti biasa ya teman-teman, untuk beras sisaan yang lama itu aku salin dulu ke wadah, dan tadi sempat juga sisa serpihan-serpihan berasnya aku bersihin dulu, baru deh aku tuangin untuk beras barunya. Dan yang terakhir nanti tinggal aku tuangin lagi untuk sisa berasnya. Jadi nanti kalau mau masak bakalan yang diambil duluan sisa beras gitu ya teman-teman, sisa beras yang lama gitu. Jadi nanti habis duluan untuk sisa beras yang lamanya.
Dan itu juga ya ada rempah-rempah pengusir semut dan juga pengusir kutu beras ya teman-teman, yang biasa aku sediain di dalamnya. Jadi ini tuh ada kapulaga, kayu manis, cengkeh, sama kembang sisir, dan itu tuh alhamdulillah ampuh ya untuk menghindari kutu beras sama semut yang mau masuk di dalam tempat berasnya ini ya teman-teman. Dan lagian tempat berasnya ini tuh untuk penutupnya sebenarnya nggak yang terlalu rapat banget kan. Jadi kalau misalnya nggak dipakein rempah-rempah, kemungkinan itu bakalan dimasukin kutu beras sama si semut ya. Tapi alhamdulillah nih ya, karena pakai rempah-rempah kering yang aku masukin ke dalamnya, jadi berasnya aku tuh aman ya teman-teman, nggak dimasukin semut dan juga si kutu beras. Alhamdulillah ya, ini udah pada beres semua, belanja mingguan udah beres, belanja bulanan pun juga udah beres semua ya teman-teman. Oke deh, sampai sini dulu untuk videonya. Buat teman-teman yang sudah menonton, aku ucapin terima kasih banyak. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga lonceng notifikasi. Jika ada salah-salah kata dan perbuatan di video, mohon dimaafkan. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.